Polisi telah menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang tewas di sebuah rumah kontrakan sebagai tersangka pembunuhan. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap tersangka? Kita sore hari ini sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kriminolog FISIP Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adri, selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak. Saya mau ke Pak Bintoro terlebih dulu. Bapak, jadi dari pemeriksaan sementara polisi sudah mengakui kan ya, tersangka ini sudah mengakui terhadap perbuatannya. Sebenarnya apa yang menjadi dasar perbuatan pelaku membunuh 4 anaknya? Masih di mute Pak Bintoro? Kami menyampaikan klarifikasi. Ya, aman sekarang Pak, silakan. Terhadap peristiwa yang terjadi, di mana kami mendapatkan komplain dari masyarakat tentang penanganan yang lambat, khususnya dalam KDRT. Bisa kami jelaskan kepada masyarakat bahwa pada hari Sabtu, kejadian pukul 5 pagi, pihak kepolisian dihubungi oleh Pak RT pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu pihak kepolisian dalam hal ini diwakili oleh Babin Kamtibmas atas nama Aibtu Dedi langsung turun ke TKP dan bertemu dengan pihak korban dan pihak pelaku. Selanjutnya dengan dibantu oleh pihak ketua RT dan pemilik ibu kos atau kontrakan, permasalahan itu diselesaikan di saat itu. Namun karena pada saat itu kondisi korban dalam kondisi sakit, sehingga atas kesepakatan dari ketua RT dan Babin Kamtibmas, si korban inisial D dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Oke, Pak Kasat. Jadi demikian Mbak Audrey. Iya, Pak Kasat, ini jadi cerita tentang KDRT-nya ya. Kalau seandainya tindakan kami tidak ada namanya yang disampaikan kalau lambat dalam proses penanganan ini. Oke. Untuk selanjutnya kami menyampaikan bahwa untuk ya, Pak Polres Kasat, Jakarta Selatan dalam rangka untuk penanganan ini, ya. Ya, saya mau tanya dulu Pak, sebelum ke KDRT-nya. Jadi dasar dari penetapan tersangka ini alat bukti apa Pak yang akhirnya menetapkan Panca ini sebagai tersangka pembunuhan? Ya, terima kasih. Kami pada malam hari, pada pukul 8 semalam kami melaksanakan kegiatan gelar perkara. Kami menetapkan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti, di mana yang pertama adalah keterangan saksi. Ada 12 saksi yang telah kami lakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari barang bukti kami menemukan 3 buah handphone dan 1 laptop, di mana di dalam handphone tersebut ada perekaman terhadap korban sebelum kejadian dan setelah kejadian. Di mana pada saat setelah kejadian, si pelaku ini merekam dan sambil menangis menyampaikan bahwa tidurlah nak, biar ayah yang salah. Untuk selanjutnya, barang bukti ini sudah kami lakukan untuk kegiatan pemeriksaan digital forensik yang nantinya akan mendukung di dalam rangka proses penyidikan perkara ini. Oke, baik. Untuk alat bukti selanjutnya kami mendapatkan dari keterangan tersangka bahwa yang bersangkutan membenarkan melakukan kegiatan pembunuhan ini secara bergantian. Dimulai dari anak yang paling kecil dengan cara membekap mulutnya sampai dinyatakan tidak bernapas. Selanjutnya yang bersangkutan bergantian terhadap anak berikutnya. Sampai keempat anak ini semuanya benar-benar tidak bernyawa. Pak Kasat, sebentar.
nanti akan ada pertanyaan selanjutnya karena kita akan melanjutkan segmen usai jeda. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa sebenarnya pada saat pelaku merekam begitu, apa yang dari sudut pandang seorang kriminolog Pak Adrianus, apa sebenarnya yang menyebabkan pelaku begitu tega hingga merekam dan menghabisi nyawa keempat anak kandungnya sendiri. Usai jeda nanti Pak Bintoro dan juga Pak Adrianus akan kembali, tetaplah di Kompas Petang. Pak Kasat, jadi polisi ini kan menjerat dengan pembunuhan berencana. Jadi pelaku ini merencanakan pembunuhan ke 4 anak ya setelah melakukan kekerasan ke istrinya sambil merekam juga, Pak Kasat. Jadi kami sampaikan ketika kami memeriksa si pelaku, bahwa pelaku mengakui bahwa terjadinya pembunuhan berencana ini direncanakan pada hari Minggu. Karena si pelaku ini melihat ada konten Instagram antara istri dengan laki-laki lain, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati. Namun kami masih dalami sejauh mana apakah kaitannya dengan ini. Sementara ini untuk istri dari si pelaku ini belum bisa kami mintai keterangan. Nanti kalau seandainya sudah bisa akan semakin terbuka apa motif dari si pelaku melakukan tindakan keji ini. Oke, Pak Adrianus, pelaku ini ada perencanaan tadi, kemudian membunuh, merekam juga. Apa yang dilihat dari kejiwaan Panca ini? Ya, saya menganjurkan untuk melihat 2 hal ya. Yang pertama dengan asumsi bahwa ada gangguan jiwa pada yang bersangkutan. Jadi ada jenis gangguan jiwa yang sedemikian rupa membuat lalu si pelaku berlaku ekstrim, berlaku di luar nasionalitas, sampai kemudian menghilangkan jiwa orang lain. Dan menariknya adalah bahwa pada saat dia melakukan itu, dia sebetulnya tidak liable atau tidak bertanggung jawab secara hukum, karena tadi dia dianggap sebagai sudah berada dalam situasi terganggu jiwanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita singkirkan analisis bahwa dia terkena gangguan jiwa. Dia adalah orang yang sehat tetapi memiliki semacam ketidakmatangan dari segi kepribadian. Ada masalah tadi dikatakan ada satu informasi yang tidak senonoh tentang istrinya. Maka kemudian lalu dengan mudah dia kalap dan mengambil keputusan yang amat cepat, yakni membunuh anaknya sendiri. Jadi saya lebih melihat ini sebagai ketidakmatangan jiwa dari seseorang yang sudah dewasa. Nah, tinggal kemudian dipersilakan kepada psikolog atau psikiater untuk menganalisisnya, apakah pada teori yang pertama atau teori gangguan jiwa atau sebenarnya teori pada konteks ketidakdewasaan dari pelakunya. Begitu, Mbak. Oke, kalau misalnya tadi pada saat yang kedua ya, tadi ketidakdewasaan dalam kematangannya, berarti ada masalah dalam emosinya untuk meredam emosinya, kemarahannya, Pak Adri. Betul sekali. Jadi memang seseorang itu baru kelihatan kepribadiannya, kelihatan kematangannya kalau dalam situasi under pressure, ya. Jadi kalau kembali pada cerita bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak bekerja, lalu kemudian juga sudah harus membayar kontrakannya selama beberapa bulan, demikian juga harus memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya yang masih balita, hanya istri yang bekerja. Itu kan situasi under pressure, ya kan? Nah, di situ lalu kelihatan orang yang matang dan tidak matang. Ketika dia tidak matang, maka lalu kemudian akan mudah berpikir untuk hal-hal yang jalan pintas, yang memang betul-betul tidak terbayangkan ya. Kalaupun jalan pintasnya orang itu, mana ada sih orang yang berpikir untuk membunuh anaknya sendiri. Tapi itulah yang kemudian justru mengatakan bahwa yang bersangkutan memang orang yang tidak matang sama sekali. Ketika menghadapi kondisi tertekan seperti itu, maka dia lebih memilih untuk menghilangkan nyawa anaknya. Begitu. Kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, sebenarnya apa yang diceritakan Panja kepada penyidik di sana, termasuk juga apakah benar tulisan thanks for all ini, puas, itu adalah yang nulis Panja sendiri, tersangka sendiri? Sejauh ini kami masih mendalami, Mbak, karena kami bertindak tidak berdasarkan asumsi. Hanya memang dalam hal untuk dugaan yang bersangkutan melakukan ini karena akibat adanya chattingan antara istri dengan laki-laki yang ada di Instagram istri tersebut. Oke. Tapi
ini kalau tidak salah bukan pertama kali kan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, bukan hanya kepada anak tapi juga kepada istri, Pak Kasat. Kalau untuk tetangga, selaku saksi-saksi yang ada, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang termasuk harmonis. Kami saat ini masih mendalami apakah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Karena dari saksi-saksi yang ada, kebetulan untuk si istri ini belum kami bisa ambil keterangannya. Dan kemungkinan hari ini kami berupaya untuk mengambil keterangan yang bersangkutan. Nanti apabila sudah selesai dari BAP yang diperoleh dari istri ini, akan kami sampaikan apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari si pelaku melakukan tindakan keji ini. Oke, balik lagi ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, waktu itu dalam dialog Kompas Petang beberapa hari lalu kan Bapak juga sempat menyatakan ada kemungkinan misalnya tidak bisa melampiaskan ke orang terdekat, maka melampiaskan ke yang lebih lemah begitu. Nah, apakah ini juga termasuk dalam misalnya unsur perencanaan untuk menganiaya hingga membunuh? Bisa di sini, Pak Adri? Tentu kalau sudah ada bukti yang lain, bukti bahwa yang bersangkutan mengadakan perencanaan, saya kira kita lebih memilih bukti yang tadi disodorkan oleh pihak kepolisian ya, yakni adanya file di mana yang bersangkutan merekam, daripada memakai jalan berpikir psikologi psikiatris di mana memang agak mudah untuk dipatahkan karena sesuatu yang bersifat impuls atau rangsang itu kan nggak terlihat ya, nggak keluar ya, nggak ada buktinya begitu ya, bahwa yang bersangkutan itu misalnya melihat chatting lalu marah lalu kemudian mempersiapkan sesuatu, itu kan susah untuk diverifikasi. Sementara kalau sudah ada dalam bentuk file-file video misalnya yang hasil rekaman dia di mana dia membekap anaknya, itu kan jauh lebih kuat sebagai satu alat bukti dalam rangka mengatakan kepada hakim bahwa yang bersangkutan memang melakukan perencanaan begitu. Kalau misalnya pada saat dibekap gitu ya keempat anaknya itu pelaku menyatakan kepada polisi sadar melakukan hal itu, Pak Kasat? Ya, karena yang bersangkutan menyampaikan rasa kecewanya, dan ketika kita mengambil keterangan dari yang bersangkutan di rumah sakit dalam kondisi sadar menyampaikan itu. Dalam kondisi sadar, berarti artinya tidak diperlukan lagi, apakah diperlukan lagi tes misalnya psikologi kepada yang bersangkutan? Tetap kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan kejiwaan dari yang bersangkutan. Oke, kalau sejauh ini motifnya sudah diketahui apa yang melatar belakangi pembunuhan ini? Jadi sejauh ini masih belum, Mbak. Cuma kami masih dalam artian butuh proses pendalaman. Nanti kalau seandainya sudah kami melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, baru kami bisa menyimpulkan apa penyebab daripada motif si pelaku melakukan tindakan keji pembunuhan ini. Pak Adri, ada dugaan motif dari rangkaian-rangkaian cerita, kemudian juga kesaksian dari beberapa saksi dan juga pelaku ini, Pak Adri, untuk motifnya mengarah kemana kira-kira? Ya, ini perpaduan antara tiga hal ya, Mbak, antara motif cemburu, motif ingin lepas dari permasalahan, dan yang ketiga adalah motif marah. Nah, tetapi menurut saya ketiganya nggak ada kuat ini. Jadi kalau saya menduga bahwa yang ditampilkan dalam yang tadi disebutkan oleh Pak Kasat itu adalah gambar-gambar dalam Instagram, ternyata hanya chatting ya. Chatting itu kan bisa multi interpretasi ya. Misalnya kata-kata sayang itu kan ya sekarang ini banyak sekali antar teman itu bilangnya say gitu ya. Jadi dengan kata lain yang bersangkutan saja sudah keburu punya rasa cemburu ya, lalu kemudian juga ditambah lagi dengan konteks marah, ditambah lagi dengan konteks di mana yang bersangkutan memang mengalami ketidakmampuan secara finansial ya, numpuk-numpuk begitu ya. Jadi tidak ada kuat kalau kita hanya memakai satu motif saja, kira-kira begitu. Oke, Pak Kasat, salah satunya kalau misalnya dengan motif tadi ya, dugaan ketidakmampuan finansial kan, katanya ayahnya itu atau Panca ini betul ya, sudah tidak bekerja lagi, yang bekerja adalah istri, pengakuannya begitu, betul? Memang betul yang bersangkutan sudah kurang lebih
1 tahun sudah tidak bekerja, mengingat kemarin kena COVID sehingga yang bersangkutan di PHK. Sejauh ini untuk kedekatan yang bersangkutan dengan anak lebih dekat daripada dari si ibu atau istri ini. Jadi istrinya yang lebih sering bekerja dan keluar, yang di rumah yang mengurusi anak-anak adalah tersangka ini? Benar sekali. Adakah dari saksi misalnya ketua RT curhatan yang disampaikan Bapak begitu tersangka ini kepada beberapa tetangga yang didengar gitu? Sejauh ini tidak ada, karena menyampaikan para saksi bahwa keluarga ini termasuk keluarga harmonis. Tidak pernah ditemukan adanya percecokan antara kedua belah pihak. Oke, saat ini sedang dilakukan apa lagi Pak untuk mengumpulkan motif selain tadi menunggu kesembuhan dari sang istri, Pak Kasat? Jadi hari ini kami telah melakukan permohonan dari rumah sakit tempat istri si ibu ini dirawat. Apabila diperbolehkan, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di tempat di rumah sakit itu, sehingga bisa semakin memperjelas daripada motif dari si pelaku melakukan pembunuhan ini. Berarti artinya tinggal menunggu keterangan terakhir dari ibu korban ya. Oke, saya akan ke Pak Adri untuk pertanyaan terakhir. Pak Adri, kalau yang dilihat ini satu keluarga ini tinggal di rumah kontrakan 1 tahun terakhir sebelum bekerja sebenarnya mungkin saja baik-baik saja. Tapi apa sih Pak yang bisa kita pelajari bersama dari hal ini? Ya, tadi saya tidak terlalu sepakat ya jika ada tetangga yang mengatakan bahwa keluarga ini baik-baik saja gitu. Kenapa? Karena dalam situasi tertekan ada yang namanya relasi kuasa ya. Sang suami menyimpan kemarahan pada sang istri misalnya, tapi kemudian dia tekan ya. Dengan kata lain, kalau hanya indikatornya adalah pada adanya konflik yang meledak, teriak-teriak, itu saya kira bukan satu indikasi bahwa keluarga ini lalu kemudian harmonis ya. Mengingat sebetulnya dalam situasi yang tidak ada suara-suara pun juga sebetulnya kondisi tidak harmonis itu bisa terjadi, dan buktinya seperti ini ya, lalu tiba-tiba meledak dan fatal terkait dengan pembunuhan. Begitu, Mbak. Jadi harus terus diwaspadai ya, masing-masing pihak keluarga mau ada permasalahan atau tidak begitu ya, didengar tetangga atau tidak. Terima kasih, kita tunggu untuk motif dari tersangka membunuh keempat anaknya sendiri. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Pak Bintoro. Terima kasih juga kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.